Pelajaran-pelajaran berharga ini ternyata sama Allah dikumpulkan menjadi sebuah perjalanan menggenapkan rukun kita, yaitu rukun Islam yang kelima. Ahibabillah hafizakumullah, sidang id yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap tahun kita melihat, mendengar dan merasakan ada takbir setiap menjelang Idul Kurban. Ada tetangga, ada saudara yang berangkat ke Baitullah sana melaksanakan ibadah haji. Semua orang mendengar kalimat yang diulang-ulang terus sebagai doa utama ketika mereka naik haji. Semua mendoakan, semoga engkau menjadi haji mabrur. Lalu apa yang dimaksud dengan haji mabrur? Haji mabrur, Imam Hasan Al-Basri mengatakan, yang dimaksud dengan haji mabrur adalah zahidun fid dunya wa raghibun fil akhirah. Zahidun fid dunya wa raghibun fil akhirah. Zuhud di dunia dan merindukan akhirat. Zahidun fid dunya wa raghibun fil akhirah dalam bahasa lain adalah menjadikan setiap amalan di bumi bernilai langit, menjadikan setiap aktivitas di dunia bernilai akhirat. Dan khusus untuk zahidun fid dunya wa raghibun fil akhirah, Allah mentarbiyah kita dengan 3 momen peristiwa yang dilakukan pada saat haji dan umrah. Momen peristiwa yang pertama adalah ketika dipakaikannya kain ihram. Kain ihram adalah maklumat bahwa hari ini ketika kain ihram dipakaikan, kita meninggalkan dan menanggalkan semua simbol-simbol kebanggaan dunia. Mau itu dokter, mau itu jenderal, mau siapapun dia, di hadapan Allah pada hari itu, pada saat itu semuanya sama, memakai sehelai kain yang kain ini kelak akan dibawa menemani kalian lahat. Secara halus, kain ihram mengajarkan kita untuk meninggalkan kelekatan dunia di hati kita. Tapi walaupun begitu, kita kadang-kadang melihat jamaah umroh, jamaah haji begitu pakai kain ihram, diambil HP-nya kemudian selfie. Padahal Masya Allah, kain ihram itu adalah maklumat deklarasi kita kepada Allah. Bahkan ketika mengatakan la baik Allahumma la baik Allahumma la baik, ya Allah aku datang menanggalkan segenap kelekatan dunia yang dihati. Dari momentum ibadah ihram ini, Allah mengajarkan satu sifat. Sifat ini adalah sifat utama yang menentukan kita bahagia di dunia dan akhirat. Ketika seseorang sudah bisa menanggalkan kelekatan pada dunia, maka di hatinya disematkan sebuah karunia yang luar biasa, yaitu perasaan yang disebut al-itminan, tenang. Jadi ihram mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang tenang. Karena Allah kelak pun akan memanggil kita, ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Rabb dengan rela dan direlakan. Jadi kebahagiaan dan ketenangan yang didapatkan ketika ihram ini menjadi salah satu asbab kelak kita dimudahkannya mendapatkan husnul khotimah. Apa hubungannya dengan husnul khotimah? Nanti setelah yang ketiga akan saya jabarkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Momentum kedua yang diajarkan ketika haji dan umroh, yang penting, yang menjadi syarat dari mabrurnya ibadah ini adalah diajarkan lewat ibadah yang bernama tawaf. Berjalan tanpa henti, kadang berlari kecil mengelilingi Ka'bah. Tawaf mengajarkan kita bergerak bagaikan pusaran air yang tidak pernah berhenti, terus dinamis bergerak dengan arah geraknya menghadap Rabbul Jalil.
Di situ ada perasaan ta'zim, mengagungkan Allah. Seolah-olah apapun yang ada di hadapan kita, di sekeliling kita, tidak ada yang lain. Hanya keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Hasbi Rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Cukup Allah. Tidak ada yang lain di hatiku selain Allah. Bahkan doanya pun doa yang luar biasa. Di antara semua ibadah dalam prosesi haji dan umrah, doanya doa yang paling sederhana tetapi mencakup semuanya. Ketika bertawaf, doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Minta kepada Allah diberikan keselamatan dunia wal akhirat. Apa yang diajarkan dari tawaf ini? Ketika ihram, hadiah yang Allah berikan kepada mereka yang menjalani dan merasakan filosofi daripada ihram adalah tenang, al-itminan. Yang kedua dari tawaf ini adalah hadiah yang Allah berikan adalah sebuah hadiah yang luar biasa, yaitu hati yang senantiasa mengingat Allah. Barangkali ketika kita ada masalah, ketika kita menghadapi beratnya kehidupan, masalah di pekerjaan, kita berzikir sama Allah tapi hati kita tidak tenang. Zikirnya ratusan bahkan ribuan tapi hatinya tidak tenang. Oleh karena itu, bagi mereka yang sudah merasakan berzikir tawaf dalam prosesi haji dan umrah, Allah berikan kemudahan mendapatkan ketenangan itu. Tenang. Yang kedua, ingat Allah. Yang ketiga, prosesi yang menjadikan pribadi zahidun fid dunya wa raghibun fil akhirah, atau yang disebut dengan haji mabrur, adalah prosesi di mana dilakukannya sa'i. Berjalan berlari kecil dari bukit Safa dan Marwah. Inna Safa wal Marwata min syairillah. Bisa dibayangkan Bapak dan Ibu, ketika itu Siti Hajar berlari-lari antara bukit Safa dan Marwah, yang bukitnya tidak seperti saat ini, 700 meter 7 balikan, sambil menggendong anak yang menangis. Dan yang perlu diketahui bukan di larinya atau di malam harinya, tapi apa yang ada di pikiran Siti Hajar dan di perasaan Siti Hajar ketika tidak ada orang yang bisa dimintai tolong, ketika tidak ada barang atau sesuatu pun yang bisa dijadikan alat, dia hanya berlari. Dan larinya ini adalah lari dengan penuh optimisme, husnuzon billah. Sa'i mengajarkan kita bahwa, saya ulangi lagi biar kita ingat semuanya, sa'i mengajarkan kita bahwa akhir dari ikhtiar terbaik kita adalah awal dari pertolongan Allah. Akhir dari perjuangan kita, akhir ikhtiar kita itu awal pertolongan Allah. Jadi jangan pernah mengharapkan pertolongan Allah ketika kita belum memberikan yang terbaik, ikhtiar terbaik, tawakal terbaik. Sa'i ini mengajarkan kita untuk senantiasa memiliki hati yang bernama ikhlas. Orang yang sudah mengerjakan sa'i, baik dalam haji dan umrah, mereka dimudahkan oleh Allah mengenal sebuah kata, mengenal sebuah rasa, yang rasa ini sangat mahal harganya, yaitu ikhlas. Jadi ada 3: ihram tenang, awal ingat Allah, dan sa'i ikhlas. Tenang, ingat Allah, ikhlas. Ketika kita sudah mendapatkan dan berlatih ini semua, ketika nanti sakaratul maut datang, semua kaum muslimin mendapatkan satu kondisi ketika wafat, satu kondisi ketika ajal, ketika Israel menjemput, yaitu yang kita kenal dengan husnul khotimah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd.